Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menggelar sidang dakwaan kasus pembunuhan Brigadir Esko Faskareli pada Selasa 10 Februari 2026 pemirsa. Tampak terdakwa Rizka Sintiani yang tidak lain istri dari korban datang dengan menggunakan mobil tahanan sekitar pukul 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Selain Rizka, dalam kasus ini ada juga 4 orang yang turut membantu saat peristiwa kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang berujung pada tewasnya Brigadir Esko terjadi. Informasi lengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Robi Firmansyah, wartawan Tribun Lombok yang sudah mendapatkan informasi selengkapnya untuk Anda pemirsa. Rekan Robi, silakan laporan dari Anda. Ya, Justina dan juga Tribuners, pada hari ini Selasa 10 Februari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menggelar sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang anggota polisi dari Polres Lombok Barat, yakni Brigadir Rizka Sintiani. Rizka Sintiani sendiri melakukan KDRT terhadap suaminya Brigadir Esko Faskareli pada bulan Agustus 2025 lalu, di mana jasad Brigadir Esko sendiri ditemukan di kebun belakang rumahnya dengan kondisi leher terikat dan juga dalam kondisi sudah keluar bau busuk. Tribunas. Dan dalam sidang dakwaan tersebut juga terungkap bagaimana motif dan juga modus daripada Rizka Sintiani sendiri menghabisi nyawa suaminya, di mana peristiwa ini bermula saat Rizka Sintiani meminta uang sebesar 10 juta kepada Brigadir Esko untuk membeli susu, dan juga uang tersebut merupakan uang remon daripada Brigadir Esko. Namun sampai pada saat itu, dari sejak pagi Rizka meminta uang tersebut hingga menjelang sore, Esko tidak mengirim uang tersebut kepada Rizka, sehingga membuat Rizka marah, dan Rizka sempat mencari Esko ke tempat dia bertugas, yakni di Polsek Sekotong. Namun Rizka tidak menemui Esko di sana. Rizka kemudian kembali ke rumah dan mendapati Esko sedang berada di dalam kamar dengan kondisi tertidur. Di saat itu pula emosi Rizka yang sejak tadi tertahan langsung meluapkannya dengan cara menganiaya Esko dengan cara memukul pada bagian kepala, kemudian menusuk Esko dengan menggunakan gunting pada bagian kaki, dan juga sempat memukul dengan menggunakan benda tumpul pada bagian kepala, sehingga membuat Esko tidak sadarkan diri dan meregang nyawa pada saat itu pula. Peristiwa tersebut juga dalam dakwaannya dilihat oleh anak korban, dan Rizka sempat meminta kepada anak korban untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada siapapun. Dan setelah peristiwa KDRT yang berujung pada kematian tersebut, Rizka kemudian meminta bantuan kepada 4 orang lainnya yang tidak lain adalah masih dalam keluarga dekat, yakni Sayun, kemudian Nur Aini yang merupakan paman daripada Rizka, kemudian Fauzi yang juga rekan, dan juga Dani yang juga adik daripada Brigadir Rizka Sintiani. Dalam dakwaan tersebut, Rizka didakwa pasal KDRT serta beberapa pasal lainnya oleh jaksa penuntut umum. Sementara itu sidang tersebut juga berlangsung secara terpisah, di mana surat dakwaan terhadap Rizka dibacakan lebih awal, kemudian dilanjutkan dengan 4 terdakwa lainnya. Dengan pembacaan dakwaan tersebut, kemudian sidang akan dilanjutkan pada 2 pekan lagi dengan agenda pembacaan keberatan dari para terdakwa. Demikian Justina dan juga Tribuners laporan yang dapat saya sampaikan. Personilnya. Hai Mbak, semangat. Kan, panggil kan. Kan, ya.
Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP pasal ketiga melanggar perbuatan terdakwa Rizka Sinjani pada hari Selasa tanggal 19 Agustus tahun 2025 sekitar pukul 20.39 WITA atau Kawanan terhadap Irfan Jasa. Seminggu ya? Seminggu. Yang mulia, mohon maaf, 2 minggu yang mulia. Tadi juga dakwaannya sangat tadi berapa pasal dan ini kan sebenarnya sudah siap sudah lama. Tapi kita baru terima juga. Kita juga mohon untuk menyampaikan perlawanan sebaik-baiknya yang mulia demi kepentingan terdakwa. Iya, pasnya tuh karena minggu depan libur Selasa. Cocok ya. Jadi 2 minggu ya. Cocok ya. Nah, tapi nanti kalau Hai Mbak, semangat. Kan, ya. Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP pasal ketiga melanggar perbuatan terdakwa Rizka Sinjani pada hari Selasa tanggal 19 Agustus tahun 2025 sekitar pukul 20.39 WITA atau kawanan terhadap Irfan Jasa. Seminggu ya? Seminggu. Yang mulia, mohon maaf, 2 minggu yang mulia. Tadi juga dakwaannya sangat tadi berapa pasal dan ini kan sebenarnya sudah siap sudah lama. Tapi kita baru terima juga. Kita juga mohon untuk menyampaikan perlawanan sebaik-baiknya yang mulia demi kepentingan terdakwa. Iya, pasnya tuh karena minggu depan libur Selasa. Cocok ya. Jadi 2 minggu ya. Cocok ya. Nah, tapi nanti kalau Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.